warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Martinda. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang bernama Uangku. Sebuah sistem manajemen keuangan pribadi berbasis Java. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna mencatat transaksi keuangan secara digital, mengelola saldo, dan memantau limit pengeluaran berdasarkan kategori tertentu. Fokus utama di proyek ini adalah mengimplementasikan 4 pilar utama pemrograman orientasi objek yang disebut OOP, dan manajemen penyimpanan data menggunakan file I/O. Nah, kita langsung aja ke bagaimana aplikasi ini bekerja. Ada yang pertama, tampilan utama, fitur kita yang halaman utama kita. Ada menu top up. Yang pertama ada top up saldo, yang kedua transfer, yang ketiga cek saldo, yang keempat cek riwayat transaksi, yang kelima keluar. Di sini kita coba dulu untuk yang pertama, fitur yang pertama yaitu top up saldo. Kita input tanggalnya, (26 Januari 2026). Nah, dan nominal top up-nya kita harus masukkan juga adalah Rp20.000. Nah, langsung ada muncul cetak invoice-nya atau struk transaksi. Di sini tertera ada tanggal transaksi kita, jenisnya transaksinya adalah top up, kategori saldo masuk, dan nominalnya 25.000, status berhasil. Kita lanjut ke fitur yang kedua, yaitu transfer. Kita disuruh menginput nominal transfernya berapa, misalkan Rp15.000. Buat tanggal sama tanggal 26/01/2026. Nah, lalu kita pilih kategori. Kita pilih yang kategori yang pertama ada makan, kedua transport, yang ketiga ada lainnya. Kita pilih yang ketiga. Langsung tercetak invoice di sini atau struk transaksi yang tertera seperti yang di atas, masih sama. Cuma beda jenisnya adalah transfer, kategori lainnya status berhasil. Lalu kita coba fitur yang ketiga. Cek saldo. Nah, saldo kita ada Rp50.000. Kita coba fitur yang keempat, ada cek riwayat transaksi. Kita cek dari transaksi kita ada dua, ada top up Rp20.000 dan transfer kategori lainnya Rp15.000. Kita keluar, jika kita keluar, data tetap disimpan. Nah, kita lanjut penjelasan
konsep OOP yang kita gunakan di sistem ini. Yang pertama ada di kategori abstract class kategori. Nah, kita penjelasan OOP yang dimana saya menggunakan abstraction yang abstract class. Kategori ini tidak bisa dibuat objek langsung, tetapi mendefinisikan metode getLimit. Nah, metode getLimit yang wajib dimiliki oleh semua jenis kategori. Yang kedua, saya menggunakan inheritance atau yang disebut pewarisan. Inheritance atau yang disebut pewarisan. Konsep ini terlihat pada kategori makan, kategori transport, dan kategori lainnya. Di transport dan di lainnya. Nah, lalu yang ketiga ada polymorphism. Ini adalah bagian yang saya menggunakan polymorphism meskipun saya menggunakan satu variabel bertipe kategori, sistem ini bisa memberikan nilai limit yang berbeda. Misalnya 1 juta untuk makan atau 500.000 untuk transport, tergantung pada objek yang sedang digunakan dalam program berjalan ini. Lalu yang keempat ada enkapsulasi, yaitu di dalam kelas transaksi saya melindungi data dengan hak akses private. Nah, data yang seperti tanggal, jumlah yang tidak bisa diatur sembarangan di luar kelas, melainkan harus diakses melalui metode getLimit. Lalu lanjut lagi ke penjelasan kode penting. File I/O di balik fitur penyimpanan data di dalam kelas manager. Saya menggunakan di kelas manager menggunakan objek serialization. Ada objek output stream yang pertama yang digunakan untuk menulis seluruh array list transaksi ke dalam file transaksi data. Yang kedua ada objek input stream digunakan untuk membaca kembali file tersebut. Jadi saat aplikasi dijalankan saja, dia akan membaca kembali filenya. Lalu yang ketiga ada serializable interface. Semua kelas model, kelas transaksi, dan kelas kategori wajib mengimplementasikan interface ini agar objeknya bisa konversi menjadi aliran byte untuk disimpan. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, proyek ini membuktikan bahwa dengan menerapkan prinsip OOP dengan benar, kita bisa menciptakan kode yang terorganisir, aman, dan mudah dikembangkan untuk kedepannya. Fitur file I/O ini juga fitur file I/O yang ada juga memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik karena data tetap aman tersimpan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya Pratama Martinda. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.